Luqman tumbuh sebagai sosok yang pendiam, namun penuh perhatian. Sejak muda, ia lebih senang merenungi keajaiban ciptaan Allah daripada terlibat dalam keramaian yang tak bermanfaat. Hatinya lembut, pikirannya jernih, dan tutur katanya selalu menenteramkan. Dalam kesederhanaannya, Luqman bekerja keras menggembalakan ternak. Setiap langkah di padang rumput baginya adalah pelajaran tentang hidup. Ia belajar dari angin, dari langit, dari diamnya tanah, hingga dari gerak hewan yang ia rawat dengan penuh sayang. Walau hidupnya jauh dari gemerlap, masyarakat mengenal Luqman sebagai pemuda amanah. Ia tak pernah mengingkari janji dan selalu menimbang setiap kata sebelum mengucapkannya. Sikap inilah yang membuat orang-orang nyaman berada di dekatnya. Ketika sendirian, Luqman sering memandang langit dan merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan. Dalam kesunyian itu, ia seperti mendengar bisikan-bisikan hikmah yang lembut, mengajak hatinya untuk semakin dekat kepada Sang Pencipta. Suatu hari, ketika ia sedang beristirahat di bawah pohon rindang, datang rasa teduh yang berbeda. Hatinya penuh syukur, lidahnya bergetar menyebut nama Allah. Di saat itulah ia merasakan keteguhan baru, seakan hatinya dipenuhi cahaya petunjuk. Allah menanamkan dalam dirinya kebijaksanaan yang tak dimiliki banyak orang, bukan dalam bentuk kekayaan atau kekuasaan, tetapi hikmah yang menjadikan hati Luqman tajam membedakan antara kebaikan dan keburukan, antara kesombongan dan kerendahan hati. Sejak menerima anugerah itu, cara pandangnya terhadap kehidupan berubah semakin dalam. Setiap peristiwa baginya memiliki makna tersembunyi. Bahkan hal kecil seperti hembusan angin dapat mengingatkannya pada kebesaran Allah yang tak terhingga. Kerendahan hati Luqman semakin memancar. Ia tak pernah menganggap dirinya istimewa ketika orang-orang memuji kebijaksanaannya. Ia hanya menunduk dan berkata bahwa segala kebaikan berasal dari Allah semata, bukan dari dirinya. Orang-orang mulai datang kepadanya untuk meminta nasihat. Mereka merasakan ketenangan setiap kali mendengar tutur lembutnya. Luqman tak pernah memerintah dengan kasar, melainkan menunjukkan arah dengan kata yang penuh kasih dan hormat. Hikmah itu membuat Luqman semakin bersyukur. Ia memahami bahwa kedekatan kepada Allah adalah puncak kemuliaan seorang hamba. Dari hari ke hari, ia menapaki hidup dengan tenang, meyakini bahwa setiap langkah yang ia ambil berada dalam pengawasan ilahi. Disclaimer, seluruh gambar dalam video ini hanyalah ilustrasi dan pemanis semata. Tidak ada niat untuk menggambarkan wujud asli para tokoh. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan pelajaran berharga. Pada suatu senja yang tenang, Luqman memanggil putranya duduk di sampingnya. Tatapan mata Luqman lembut, penuh kasih sayang seorang ayah yang ingin menjaga masa depan anaknya dengan cahaya ilmu dan iman yang benar. Luqman mengusap kepala putranya dan berkata bahwa nikmat terbesar dalam hidup adalah mengenal Allah. Bukan harta, bukan kedudukan, tetapi hati yang bersih dan selalu ingat kepada Tuhan. Karena dari situlah kebahagiaan sejati memancar. Dengan suara lirih, ia mulai memberi nasihat pertama. Ia menegaskan bahwa kesyirikan adalah kezaliman paling besar. Menyembah selain Allah hanya akan membuat hati gelap dan menjauh dari jalan yang membawa ketentraman. Ia menjelaskan bahwa tauhid bukan hanya keyakinan di lisan, tetapi harus hidup di hati. Tauhid membuat seseorang tidak mudah takut kepada makhluk dan tidak mudah sombong dengan apapun yang ia miliki. Semua kembali kepada Allah semata. Luqman menatap putranya seolah ingin memastikan pesan itu tertanam kuat. Ia mengingatkan bahwa dunia penuh godaan yang bisa menipu jika hati tidak diikat dengan keimanan. Karena itu, mengenal Allah adalah benteng paling kokoh dalam hidup. Setelah itu Luqman berkata bahwa setiap amal sekecil apapun tidak akan pernah hilang dari perhatian Allah. Bahkan jika amal itu seberat biji sawi dan tersembunyi di dalam batu, Allah tetap melihat dan membalasnya dengan adil. Putranya terdiam, merenungi kalimat itu. Luqman merasa bersyukur melihat ketundukan di wajah anaknya. Ia berharap nasihat ini menjadi landasan kuat untuk setiap langkah kehidupan sang anak di masa mendatang. Kemudian Luqman menambahkan bahwa hidup yang baik dimulai dari hati yang jujur. Ia mengingatkan agar putranya tidak menipu, tidak berbuat zalim, dan tidak mengikuti hawa nafsu yang mampu menyesatkan akal yang paling cerdas sekalipun. Dalam benaknya, Luqman ingin anaknya tumbuh sebagai manusia yang memancarkan ketenangan dan kebaikan. Ia tahu bahwa dunia akan menguji, namun dengan hati yang bersandar kepada Allah, setiap ujian akan terasa lebih ringan. Sebelum senja benar-benar tenggelam, Luqman kembali menekankan bahwa tauhid adalah pelita yang menerangi seluruh perjalanan hidup. Tanpanya, seseorang berjalan dalam gelap. Dengan tauhid, langkah menjadi pasti dan hidup penuh makna. Luqman kembali menatap putranya dengan penuh kasih. Setelah menanamkan tauhid di hatinya, kini ia ingin menguatkan amal yang menjaga hati tetap hidup. Ia tahu bahwa hidup tanpa ibadah bagaikan tubuh tanpa jiwa. Berdiri, tetapi kosong. Ia memulai dengan salat,
menyebutnya sebagai tiang yang menegakkan seluruh kehidupan. Salat adalah waktu ketika seorang hamba berbicara langsung kepada Tuhannya, memohon arah, meminta ampun, dan menenangkan gelombang dalam dadanya. Dengan lembut, Luqman berkata bahwa siapapun yang menjaga salatnya, maka Allah akan menjaga hatinya. Namun jika seseorang meremehkan salat, hidupnya mudah goyah, seperti kapal yang kehilangan jangkar di tengah badai lautan. Putranya mendengarkan dengan penuh perhatian. Luqman menjelaskan bahwa salat bukan sekadar gerakan, tetapi kehadiran hati. Ketika hati hadir, salat menjadi cahaya yang mengusir gundah dan menguatkan tekad dalam menghadapi kesulitan. Setelah itu, Luqman menasihatinya tentang sabar. Ia berkata bahwa sabar bukan berarti lemah, tetapi kekuatan yang tidak terlihat. Sabar menjaga lisan dari keluh kesah, menjaga hati dari putus asa, dan menjaga langkah dari tindakan tergesa. Ia mengingatkan bahwa kehidupan penuh ujian, kegagalan, kehilangan, ucapan orang, dan keinginan yang tak tercapai. Tanpa sabar, seseorang mudah terjatuh. Namun dengan sabar, ujian menjadi jalan naik menuju kedewasaan jiwa. Kemudian Luqman menjelaskan tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ia ingin putranya menjadi pribadi yang membawa manfaat, menyampaikan kebenaran dengan kelembutan, menegur dengan kasih, dan menjaga diri dari kesombongan. Luqman menegaskan bahwa ketika seseorang melakukan amar ma'ruf, ia sedang menyalakan cahaya bagi orang lain. Namun cahaya itu juga kembali menerangi dirinya. Kebaikan tidak pernah berhenti pada satu titik. Ia selalu memantul kembali. Ia juga memperingatkan bahwa perjuangan menegakkan kebenaran pasti menghadirkan tantangan. Ada yang mencibir, ada yang meremehkan, dan ada yang memusuhi. Namun sabar adalah pelindung yang membuat hati tetap kokoh berdiri. Pada akhirnya, Luqman berkata bahwa hidup yang baik adalah keseimbangan antara ibadah, kesabaran, dan keberanian menyuarakan kebaikan. Dengan itu, seseorang akan menjadi sosok yang dicintai di bumi dan dirahmati oleh langit. Setelah berbicara tentang salat, sabar, dan keberanian dalam kebaikan, Luqman kini ingin menanamkan sifat yang menjadikan seseorang mulia di mata manusia dan Allah, kerendahan hati. Ia memandang putranya, memastikan setiap kalimat tersimpan dalam hatinya. Luqman menjelaskan bahwa kesombongan adalah pintu kerusakan jiwa. Ia seperti racun yang merusak perlahan, membuat seseorang merasa lebih tinggi dari orang lain, hingga lupa bahwa semua manusia sama-sama hamba di hadapan Allah. Ia berkata bahwa orang sombong berjalan dengan dada membusung, seakan dunia miliknya. Namun hati mereka sebenarnya kosong. Sebaliknya, orang yang rendah hati justru terlihat lebih besar karena ia tidak sibuk meninggikan dirinya sendiri. Dengan suara lembut, Luqman mengingatkan putranya agar tidak memalingkan wajah dari orang lain dengan angkuh. Ia menanamkan bahwa setiap manusia layak dihormati, walaupun berbeda kedudukan, usia, atau kemampuan. Luqman menasihatinya agar berjalan di bumi dengan sederhana, tidak tergesa mengejar pujian, tidak pamer kekuatan, dan tidak memaksakan kehendak. Kesederhanaan langkah menunjukkan kedamaian hati dan kedewasaan pikiran. Ia juga menegaskan agar tidak meninggikan suara tanpa alasan. Suara yang keras sering mematahkan hati orang yang mendengarnya. Luqman berkata bahwa perkataan yang lembut lebih kuat karena ia menembus hati tanpa melukai. Putranya mengangguk, meresapi setiap ajaran. Luqman menambahkan bahwa adab dalam berbicara adalah cermin kepribadian. Orang besar bukan dilihat dari tingginya suara, tetapi dari keteduhan kata-kata Nia ketika berbicara kepada siapapun. Ia menjelaskan bahwa sifat lembut bukan kelemahan, tetapi kekuatan yang membuat orang lain merasa aman. Sikap ini membuat seseorang lebih dihargai, karena ia membawa kehangatan yang mengundang rasa percaya dan hormat. Luqman mengingatkan bahwa Allah tidak menyukai kesombongan dan kekasaran, namun Allah mencintai orang yang rendah hati, santun, dan bijak dalam berbicara. Siapapun yang memiliki sifat itu akan dimuliakan di dunia dan akhirat. Di akhir nasihatnya, Luqman menuntun putranya memahami bahwa akhlak adalah mahkota. Ia tidak terlihat, tapi sinarnya terpancar dalam perilaku. Jika akhlak dijaga, maka hati akan dijaga, dan hidup akan dipenuhi keberkahan. Setelah mengajarkan adab dan kerendahan hati, Luqman mulai menanamkan fondasi besar kehidupan, sabar dan tawakal. Ia tahu bahwa hidup tidak selalu seindah harapan, dan seorang anak harus dipersiapkan jauh sebelum ujian itu tiba. Luqman menjelaskan bahwa sabar bukan hanya menahan amarah, tetapi kemampuan menjaga hati tetap tenang ketika keadaan tidak sesuai keinginan. Sabar adalah ilmu untuk tetap tegak meski dunia terasa mengguncang. Ia berkata bahwa orang yang sabar ibarat pohon berakar kuat. Angin boleh datang, badai boleh mengguncang, namun ia tetap berdiri. Sabar membuat seseorang tidak mudah retak,
meski hidup datang membawa ujian. Luqman menatap putranya dengan penuh kasih. Ia berkata bahwa kesulitan adalah bagian dari perjalanan menuju kedewasaan. Dalam setiap ujian ada ruang untuk tumbuh, dan Allah tidak memberi beban kecuali sesuai kemampuan hambanya. Dengan lembut, ia menambahkan bahwa tawakal adalah pasangan sabar. Sabar menahan hati agar tidak goyah, tawakal menuntun jiwa untuk percaya pada keputusan Allah. Keduanya membuat seseorang kuat menghadapi masa depan. Putranya bertanya, bagaimana cara bertawakal dengan benar? Luqman menjawab bahwa bertawakal bukan pasrah tanpa ikhtiar, tetapi berusaha sebaik mungkin lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Itulah ketenangan yang menghiasi hati orang beriman. Luqman mengingatkan bahwa hidup penuh misteri, dan manusia tidak akan selalu memahami rencana Allah. Namun mereka dapat yakin bahwa setiap takdir yang turun pasti membawa hikmah, meski tak terlihat pada awalnya. Ia juga menjelaskan bahwa ujian hanyalah sarana agar manusia lebih dekat kepada Allah. Ketika seseorang diuji, ia sebenarnya sedang dituntun untuk menyadari betapa ia membutuhkan pertolongan dan doa yang tulus. Dengan suara tenang, Luqman menegaskan bahwa hikmah adalah buah dari pengalaman. Tidak semua orang berusia tua menjadi bijak, namun yang mengambil pelajaran dari setiap kejadian akan memperoleh cahaya penuntun hidup. Di akhir bagian ini, Luqman mengajak putranya melihat hidup sebagai perjalanan panjang. Badai akan datang, kesulitan akan menyapa. Namun orang yang sabar dan bertawakal akan selalu menemukan jalan pulang menuju kasih sayang Allah. Pada akhir nasihatnya, Luqman mengingatkan bahwa semua ilmu ini bukan sekadar teori, melainkan bekal agar putranya mampu menjalani hidup dengan hati yang bersih dan langkah yang mantap di jalan kebenaran. Ia berkata bahwa kebijaksanaan bukanlah sesuatu yang turun tiba-tiba, tetapi hadir dari hati yang selalu dekat dengan Allah, selalu belajar, dan selalu siap memperbaiki diri kapanpun dibutuhkan. Luqman menegaskan bahwa hubungan anak dan orang tua adalah jembatan kasih yang harus dijaga. Doa seorang ayah atau ibu dapat menjadi pelindung yang menyertai anak hingga akhir hayatnya. Ia menyampaikan bahwa siapapun yang memegang teguh keimanan, menjaga adab, menjauhi syirik, berlaku adil, sabar dan bertawakal, niscaya akan dipeluk oleh ketenangan hidup yang dijanjikan Allah. Menutup nasihatnya, Luqman mengajak putranya untuk terus berjalan di jalan kebaikan, sambil mengajak para pendengar masa kini untuk meneladani hikmah ini. Jangan lupa dukung channel ini, agar kisah penuh pelajaran seperti ini terus hidup.